Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 melahirkan Indonesia menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan bangsa memasuki tahap baru, yakni perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman dan upaya penjajahan kembali di bumi Nusantara. Oleh sebab itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang 22 Agustus 1945 mengambil keputusan untuk membentuk 1. Komite Nasional Indonesia, 2. Partai Nasional Indonesia, 3. Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Jakarta yang kemudian diketahui telah diboncengi oleh Nika dengan tujuan untuk menguasai kembali bumi Nusantara. Maka dari itu, Presiden Soekarno dengan segera mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan. Saat itu belum tersedia perangkat hukum yang mengatur organisasi TKR atau Angkatan Perang. Anggota TKR saat itu terbentuk dari berbagai latar belakang sehingga tidak memahami hakikat disiplin tentara. Untuk menyikapi kondisi pada saat itu, maka Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat melalui Kepala Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, mengeluarkan pengumuman tentang pembentukan kepolisian tentara di Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 1945 yang memerintahkan agar tiap-tiap divisi membentuk polisi tentara. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 7 Januari 1946 terjadi perubahan nama dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat kembali dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa TRI dilakukan penyempurnaan melalui Panitia Besar Reorganisasi yang diketuai Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Tepat pada tanggal 25 Mei 1946, terbentuklah susunan Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Kemudian, dilantiklah Jenderal Sudirman dengan diambil sumpah dan mewakili atas nama semua pejabat yang dilantik pada saat itu. Dalam pelantikan ini, Jenderal Mayor Santoso diangkat sebagai Kepala Polisi Tentara dan Kolonel Sunaryo sebagai wakilnya pada Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Perkembangan organisasi polisi militer dapat dilukiskan sebagai berikut, bahwa pada dasarnya polisi militer lahir bersamaan dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, disusul dengan struktur organisasi Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat, di mana polisi tentara pada mulanya menjadi bagian dari Badan Penyelidik Pusat. Badan ini terdiri dari penyelidik masyarakat umum atau PMO, penyelidik militer khusus, dan polisi tentara hingga akhirnya pada 3 Mei 1946 Panglima Besar Jenderal Sudirman membubarkan penyelidik militer khusus. Untuk menyempurnakan organisasi polisi tentara, maka Markas Besar Polisi Tentara melakukan rapat-rapat internal untuk mengatur tugas pokok dan fungsi polisi tentara yang didahului dengan rapat-rapat pendahuluan di Yogyakarta dan Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 1946 diselenggarakanlah konferensi polisi tentara Jawa Madura bertempat di Hotel Kopeng, Jawa Tengah. Peserta yang hadir pada saat itu terdiri dari unsur-unsur pimpinan polisi tentara Jawa Madura, antara lain Kapten Polisi Tentara S. Parman, Jenderal Mayor Polisi Tentara R. Santoso, Kolonel Polisi Tentara R. Prabu Sunaryo, Kapten Polisi Tentara M. J. Prayogo, Letnan 1 Polisi Tentara Sutoyo Siswa Miharjo, Kolonel Dr. Sucipto, dan dihadiri oleh pakar ahli bidang hukum diantaranya Profesor Mr. Dr. Supomo, perumus naskah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Profesor Mr. Joko Sutono, Guru Besar Hukum Kepolisian, Mr. Sayyid Mangun Yudo. Di dalam konferensi Hotel Kopeng ini, para unsur pimpinan polisi tentara dan para ahli di bidang hukum merumuskan berbagai hal, antara lain
pengertian polisi tentara, susunan organisasi, pembatasan kekuasaan dan wewenang, dan segi teknis lainnya. Dan pada tanggal 22 Juni 1946, para pimpinan satuan polisi tentara bersama para ahli hukum telah menyepakati dan membentuk satu divisi polisi tentara Republik Indonesia dengan nama Divisi Gajah Mada. Divisi ini terbagi atas 3 resimen di Jawa dan Madura. Awal mula penggunaan nama Gajah Mada timbul dari gagasan Kapten S. Parman dan Letnan 1 Sutoyo Siswamiharjo, serta didukung oleh seluruh peserta konferensi. Dijelaskan bahwa Patih Gajah Mada adalah seorang tokoh yang berpengetahuan luas, pandai dalam berpolitik, serta ulung dalam strategi kemiliteran. Nama Gajah Mada akan mengingatkan kita tentang kejayaan Nusantara yang bersatu, makmur, aman tentram, megah berdiri di tengah peradaban, disegani oleh lawan, dihormati kawan, dan dicintai rakyatnya. Konferensi Kopeng selesai. Selanjutnya hasil permusyawaratan tersebut dilaporkan ke Markas Besar TKR dan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Setelah menimbang hasil permusyawaratan seluruh kepala polisi tentara Jawa Madura yang diselenggarakan di Kopeng, serta memperhatikan pertimbangan Menteri Pertahanan, maka pada tanggal 18 Juli 1946, Presiden Soekarno mengesahkan pembentukan Divisi Polisi Tentara Republik Indonesia. Divisi tersebut bermarkas di Gedung Sosietet Militer tak jauh dari Gedung Agung Istana Kepresidenan di Yogyakarta, terletak di kawasan Loji Kecil, timur Benteng Vredenburg yang merupakan basis kekuatan tentara dan memiliki instalasi militer yang cukup lengkap, seperti barak, gudang senjata, asrama tentara, hingga ruang tahanan militer. Ada 3 lokasi penjara di benteng ini, penjara tahanan politik, penjara perwira, dan penjara Tamtama dan Setelah Bintara. Tamtama Bintara biasanya taruh di sini. Ini sel sementara sebelum putusan hukuman dari pengadilan militer. Latar belakang sejarah bangunan yang digunakan sebagai markas besar polisi tentara atau MBPT dahulunya tidak terlepas dari pendirian Benteng Vredenburg. Diperkirakan bangunan Sosietet Militer didirikan pada masa sebelum tahun 1908. Pada awalnya, di sebelah selatan gedung Sosietet Militer, terdapat lapangan yang digunakan untuk latihan baris berbaris. Di sebelah utara gedung Sosietet Militer merupakan kuburan Belanda. Kuburan ini diperuntukkan bagi mereka yang berpangkat perwira. Dahulu, gedung Sosietet Militer juga digunakan untuk rekreasi keluarga militer Belanda yang bertempat tinggal di lingkungan loji, baik itu berada di loji kecil maupun loji besar. Pada liburan akhir pekan atau hari penting lainnya, di gedung ini digelar berbagai pertunjukan hiburan. Gedung eks Markas Besar Polisi Tentara terdiri atas ruang utama berdenah segi 4, beratap limasan, dan berfungsi sebagai ruang pertemuan. Sedangkan ruang sayap selatan berdenah huruf L dan beratap limasan. Pada tahun 1982, bangunan ini direvitalisasi dan difungsikan sebagai tempat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Pasca reformasi tahun 1998, bangunan ini direvitalisasi kembali dan mengalami alih fungsi sebagai kantor dan taman budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung Sosietet Militer beralamat di Jalan Sriwedani nomor 1, Yogyakarta. Pada tahun 2011, bangunan eks Markas Besar Polisi Tentara ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1946, bertempat di alun-alun Yogyakarta, tepatnya pada hari ulang tahun Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno menyampaikan keputusan penganugerahan Panji kepada beberapa divisi angkatan bersenjata. Salah satunya adalah Divisi Satuan Polisi Tentara. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1948, semua badan-badan kepolisian militer, polisi tentara, polisi tentara laut, dan pengawas Tentara Nasional Indonesia disatukan dalam wadah Korps Polisi Militer atau CPM yang sementara dipimpin oleh staf Angkatan Perang Komodor Udara Surya Dharma dan dilanjutkan Kolonel Gatot Subroto yang kemudian menjadi Gubernur Militer selaku Panglima Operasi Penumpasan PKI Madiun. Dan barulah pada tanggal 20 Mei 1959 dikeluarkan Skep Kasat nomor 340/5/1959 yang menetapkan bahwa tanggal 22 Juni merupakan hari jadi polisi militer. Dan pada tanggal 26 Mei 1959 sesuai SK Kasat nomor 365/5/1959 telah disahkan Panji Gajah Mada sebagai logo polisi militer.
Dijelaskan oleh Panji Hanif Gumilang SEMM, Kurator Museum dan Tenaga Ahli Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, bahwa Hotel Kopeng sebagai saksi bisu terbentuknya Divisi Gajah Mada. Hotel yang didirikan pada tahun 1922 dahulu masuk dalam wilayah Afdeling Kota Salatiga merupakan bagian dari Onderdistrik Getasan. Hotel ini dirancang sebagai tempat wisata bagi orang-orang Belanda. Di sekitar tempat ini banyak didirikan wahana rekreasi bagi orang-orang kulit putih, di antaranya kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, tempat bermain kartu, dan gedung hiburan. Setelah kekalahan Belanda pada masa pendudukan Jepang, Hotel Kopeng dipergunakan sebagai markas dan rumah sakit bagi tentara Jepang. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, hotel ini kembali ke tangan Mr. Buch. Kemudian tahun 1947 pada saat agresi militer pertama, Hotel Kopeng diambil alih oleh Belanda dan dijadikan sebagai tangsi militer Belanda, sehingga bangunan ini menjadi salah satu target untuk dibumi hanguskan para pejuang. Pada saat itu Kopeng merupakan salah satu daerah pergerakan fisik para pejuang kemerdekaan Indonesia. Diceritakan beberapa orang pejuang dari Kopeng yang menjadi mata-mata dan membentuk jaringan kontak dengan Angkatan Darat, tertangkap oleh militer Belanda pada tanggal 12 November 1947. Kemudian, mereka dipaksa Belanda untuk menggali tanah dan akhirnya beberapa pejuang Kopeng dieksekusi Belanda di tempat tersebut. Penguasaan atas bangunan Hotel Kopeng berakhir setelah adanya penyerahan pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 2 November 1949. Setelah beberapa tahun kemudian, Hotel Kopeng dikuasai oleh Teritorium 4 Diponegoro dan dikelola oleh Puskopat Kodam 7 Diponegoro. Hotel Kopeng yang memiliki cerita sejarah cukup panjang ini sekarang menjadi salah satu bangunan bersejarah serta menjadi sarana pendukung objek wisata di wilayah Kopeng, Jawa Tengah. Jadi semakin jelas, tanggal 20 sampai 22 Juni terlaksana konferensi polisi tentara di Kopeng. Saat itu Kopeng berada di Afdeling atau wilayah Salatiga. 3 minggu setelah itu, Presiden Soekarno pada tanggal 18 Juli 1946 mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Satuan Divisi Polisi Tentara dan menetapkan 3 resimen di bawahnya. Hal ini akan meluruskan bahwa 22 Juni tidak ada kegiatan di alun-alun Yogyakarta karena penyerahan Pataka atau Panji kepada beberapa divisi diserahkan pada saat hari ulang tahun Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama di alun-alun Yogyakarta 5 Oktober 1946. Di situ disebutkan salah satu penerima Pataka atau Panjinya adalah Divisi Polisi Tentara. Berikut adalah daftar Komandan Pusat Polisi Militer dari tahun 1946 sampai dengan 2022. Saat ini, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Chandra Warsenanto Sukoco, MSc. Hiduplah hidup seperti kita, semerbak seluruh Nusa, kembangkan semarak pahlawan bangsa, kembangkan semarak pahlawan bangsa. Tegakkan tinggi menara pun, jadi lambang suci setiap waktu.